Perkenalkan, nama saya Eni Triwahyuni, mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Angkatan 2 Kategori 2 tahun 2023. Izinkan saya untuk membagikan praktek baik mata pelajaran fikih materi jinayah dengan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Rifai dipimpin berdoa teman-temannya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya mau mengecek kehadiran kalian semuanya. Hafiz ada? Rifai? Ada hari ini siapa? Sama Alex. Sama Alex. Mudali kenapa? Izin. Oh iya, semoga usahanya lancar ya. Amin. Alex kenapa? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan bersama semoga Alex cepat sembuh. Amin. Nah, kemudian sekarang dicek kebersihan masing-masing, tempat duduk, kursi, meja, samping kanan, samping kiri, laci, ada sampah di situ. Kalau ada, silakan dibuang di luar. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan buat yang piket hari ini. Selanjutnya, ini mau ngecek kelengkapan atribut kalian semuanya. Silakan berdiri di samping kursi. Nah, ada hadapan dengan satu bangku. Nah, yang tidak punya pasangan dicek sendiri. Lengkap semuanya ya. Nah, kalau ada yang nggak lengkap silakan maju ke depan. Nggak ada? Semuanya lengkap. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi jinayah. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kita bisa kalian bisa menganalisis secara komprehensif dengan maqasidus syariah, menganalisis jinayah secara komprehensif dengan maqasidus syariah disertai dalil dan istidlal agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan yang tercela, karena jinayah itu adalah sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang menyimpang dari hukum. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya KKTP-nya. KKTP yang akan kita dasarkan sebagai dasar kita bisa mengerti kalian itu sudah menguasai materi atau belum, maka ada beberapa KKTP yang akan menjadi pedoman dasar dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jinayah. Dan yang kedua, mampu menganalisis ketentuan jinayah. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkomunikasikan pengertian dari jinayah. Nah, kemudian selanjutnya, ini mau tanya, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis pembunuhan sesuai dengan konteks fikih? Siapa yang bisa jawab? Saya Kita melihat motif, cara, dan alat yang digunakan untuk membunuh. Iya, pinter, excellent. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu jinayah. Jinayah itu bagian
jinayah. Ada apa saja? Ada pembunuhan, ada penganiayaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan. Nah, pembunuhan kira-kira nanti pembunuhan itu apa, seperti apa, dan bagaimana? Nah, nanti kita akan mempelajari. Nah, apa sih pentingnya kita belajar tentang jinayah? Untuk apa? Nah, supaya kita itu bisa lebih menghargai nyawa manusia, lebih menghargai harga diri manusia, tidak sembrono ketika kita bersikap dengan orang lain, bisa mengerti hukum-hukum jinayah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sebagai salah satu manfaat kita mempelajari jinayah. Ya, silakan anak-anak kalian amati gambar yang ada di slide ini. Semuanya bisa melihat? Bisa. Bisa dibaca dengan baik ayatnya? Bisa. Adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Kemudian di bawahnya ada sebuah ilustrasi kegiatan pembunuhan. Nah, kira-kira dari ayat dan gambar ini itu nanti apa yang kamu pikirkan tentang itu? Nah, silakan kalian buat pertanyaan. Ya, siapa yang mau membuat pertanyaan terlebih dahulu? Saya. Oh ya, Rifai, silakan. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 33, berarti bisa kita ketahui bahwa ada kegiatan menghilangkan nyawa seseorang yang diperbolehkan atau diistilahkan dengan hak. Itu penjelasan dan contohnya yang seperti apa? Ya, Rifai bertanya. Pertanyaannya bagus dari Rifai. Jadi, Rifai dari ayat ini dia menyimpulkan, membuat sebuah pertanyaan bahwa ternyata berarti ada pembunuhan yang dibolehkan atau diistilahkan dengan hak. Nah, Rifai bertanya, kira-kira contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang mau menjawabnya? Oh ya, silakan kalian sendiri. Membunuh atau menghilangkan nyawa dengan hak maksudnya adalah membunuh yang diperbolehkan dan pelaku pembunuhannya tidak dihukum. Contohnya adalah membunuh dalam peperangan dan membunuh ketika melaksanakan tugas. Contohnya mengeksekusi terpidana mati. Oh iya, bagus. Jadi betul kata Filandri bahwa pembunuhan dengan hak itu adalah pembunuhan yang dibolehkan. Jadi pembunuhnya atau pelakunya tidak dihukum. Contohnya ketika seseorang petugas atau dia adalah seorang eksekutor terpidana mati dalam sebuah pengadilan. Ya, itu tidak dihukum dan bukan termasuk jenis pembunuhan karena itu ada haknya, boleh tidak dihukum itu. Nah, kemudian selanjutnya silakan kalian berkelompok. Silakan berkelompok menuju ke kelompoknya masing-masing. Waktunya kita sesuai dengan yang sudah menentukan di sini. Amati layar yang ada di depan. Kemudian didiskusikan sesuai dengan apa yang sudah terilustrasikan di sini. Ada ilustrasi, kemudian ada pertanyaan. Dijawab pertanyaannya, didiskusikan. Ya, siap? Siap. Nah, silakan mulai dari sekarang. Kalau sudah selesai, silakan dari kelompok 1, silakan ditampilkan hasil diskusinya. Jenis pembunuhan pada gambar tersebut adalah pembunuhan sengaja. Hukumnya adalah kisos apabila tidak mendapatkan maaf dari keluarga korban dan membayar diat mengholadah ketika keluarga korban memaafkan. Selain itu, dia juga harus menunaikan kifarat. Ya, itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Apa
alasan Alvis mengatakan kalau pembunuhan itu termasuk ke dalam jenis pembunuhan disengaja? Nah, apa alasannya? Silakan kelompok 1 jawab. Karena dalam gambar tersebut diilustrasikan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan menggunakan alat yang mematikan. Nah, gimana? Ya Bu, Bisa diterima? Ya, karena dalam gambar tersebut diilustrasikan pembunuhannya menggunakan alat yang mematikan. Ya, hari ini diskusi sudah selesai. Sekarang kita simpulkan hasil dari diskusi kita hari ini. Ya, dari kelompok mana kira-kira yang mau menyimpulkan? Oh ya, silakan. Rina maju ke depan untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Jadi kesimpulan dari diskusi hari ini adalah macam-macam pembunuhan. Pembunuhan ada 3 macam. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai maupun memberatkan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan tanpa niat atau rencana membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang terakhir adalah pembunuhan bersalah. Pembunuhan bersalah yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh membunuh. Yang ketiga, perbuatan yang melakukan tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelelahan dapat menyebabkan kematian. Saatnya jam ketiga. Ya, tadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Vina itu sudah bagus, tapi masih kurang lengkap sedikit. Ya, silakan dari kelompok lain kalau mau yang mau melengkapinya dari kelompok mana? Ya, silakan Ida maju ke depan. Ida kelompoknya Filan. Silakan untuk disampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Hukuman kisos kepada pelaku pembunuhan dan keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jadi keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat muqalladah. Selain itu juga wajib menunaikan kafarat. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, ia dihukum dengan membayar diat muqalladah benda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuhan juga harus melaksanakan kafarat. Hukuman bagi pembunuhan bersalah adalah membayar diat muqalladah benda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuhan dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu juga wajib menunaikan kafarat. Nah, bagus. Beri tepuk tangan. Ya, kesimpulannya bahwa yang kita pelajari hari ini, pembunuhan itu adalah proses atau kegiatan menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, menggunakan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Dan jenis pembunuhan ada 3.
mulai mengerjakan ya. Nggak ada kesulitan kan ya? Ya. Ada kesulitan, sudah bisa dibuka. Ya, sudah dikerjakan. Ada yang perlu dijelaskan tentang pertanyaannya itu? Ada pertanyaan terkait pertanyaannya? Tidak ada? Ya, sudah jelas ya? Sudah selesai? Nah, boleh dicek dulu hasilnya. Ya, excellent. Excellent. Semuanya mendapatkan nilai di atas KKM. Tepuk tangan untuk berarti kalian sudah bisa mengikuti, bisa menguasai materi pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk refleksi hari ini, ini mau bertanya secara lisan. Yuli silakan sebutkan ada berapa jenis pembunuhan? Jenis pembunuhan ada 3, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Yuli. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian dari pembunuhan. Fatur. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, dengan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Ya, sip. Tepuk tangan buat Fatur. Luar biasa, ini semuanya sudah bisa mengerti, mengetahui, dan bisa menganalisis, menjelaskan makna dari jinayah pembunuhan dengan baik, dengan benar. Nah, untuk materi pengayaan, silakan nanti kalian mencari di internet, boleh menggunakan HP, boleh menggunakan komputer juga boleh, laptop juga boleh. Kalian cari literatur tambahan yang bisa menambah wawasan kalian terkait materi jinayah. Kalian tuliskan, boleh di buku tulis atau nanti di print itu juga boleh. Nah, besok dikumpulkan. Jangan lupa ya, nanti dikerjakan di rumah. Kemudian besok dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa kerjakan tugas dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda tugas. Ya, baiklah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini pembelajaran sudah selesai. 1